Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Julia Rizkyani dengan NIM 230101195. Di sini saya dari kelas 3F akan menceritakan sejarah tentang pemerintahan pada masa Orde Baru, yang dimana pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia itu berdiri mulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998, di mana berbagai kebijakan politik itu diterapkan untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan negara. Ada beberapa poin yang menjelaskan tentang sebuah kebijakan. Yang pertama ada kebijakan politik, di mana pemerintahan Orde Baru, kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru itu berfokus pada stabilitas nasional sebagai persyaratan pembangunan ekonomi. Yang beberapa kebijakan utamanya itu adalah stabilitas kekuasaan, di mana pemerintahan Soeharto memiliki kendali penuh atas lembaga-lembaga negara dan politik. Yang kedua ada depolitisasi masyarakat, pembatasan terhadap aktivitas politik dan kontrol ketat terhadap partai politik serta organisasi massa. Selanjutnya ada Pancasila sebagai asas tunggal, di mana semua organisasi politik dan sosial diwajibkan menerima Pancasila sebagai asas tunggal untuk mencegah ideologi yang dianggap bertentangan. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi, yang dimana berfokus pada stabilitas ekonomi melalui program-program pembangunan nasional, serta rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Kedua ada munculnya Tritura. Tritura itu ada tiga tuntunan. Tritura itu adalah tiga tuntunan rakyat, adalah tuntunan mahasiswa dan rakyat pada 1966 sebagai bentuk protes terhadap kondisi pemerintahan di bawah Presiden Soekarno, di mana Tritura meliputi pembaruan PKI atau Partai Komunikasi Indonesia. Yang kedua ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur yang terkait dengan PKI. Yang ketiga ada penurunan harga kebutuhan pokok. Tuntunan ini menjadi momen awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Yang ketiga ada kebijakan politik dalam negeri, di mana kebijakan politik dalam negeri itu pada masa Orde Baru meliputi normalisasi kehidupan, normalisasi kehidupan politik, di mana pemerintahan itu mengendalikan partai politik melalui penyederhanaan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada Golkar, PPP, dan PDI. Di mana penyataan politik dan ekonomi itu menjaga stabilitas dengan mengutamakan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Selanjutnya ada militer sebagai alat stabilitas, di mana militer ini memiliki peran dominan dalam mengontrol kehidupan politik dan keamanan. Selanjutnya ada pemilu terkontrol, di mana pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi hasilnya dikontrol untuk memastikan kemenangan Golkar atau sebagai pendukung utama Orde Baru. Yang keempat ada fungsi partai politik. Partai politik pada masa Orde Baru lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi pemerintahan daripada wadah aspirasi rakyat. Fungsi utama partai politik itu ada mendukung kebijakan pemerintah. Membantu stabilitas politik sesuai arahan pemerintah, ada menyalurkan aspirasi politik dalam batas yang diatur oleh pemerintah,
Partai politik juga dibatasi dalam kegiatan mereka dan kontrol ketat dilakukan untuk memastikan mereka tidak menjadi ancaman bagi stabilitas. Yang kelima ada fungsi ABRI, di mana ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Memegang peran kunci dalam pemerintahan Orde Baru dengan konsep dui fungsi ABRI, yaitu fungsi pertama yang pertama fungsi pertahanan dan keamanan, di mana ABRI ini bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan dalam negeri. Yang kedua ada fungsi sosial politik, di mana ABRI ini berperan aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan, termasuk mendukung jabatan strategi dalam birokrasi, ekonomi, dan pendidikan. Di fungsi ABRI ini memberi militer pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya melibatkan sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto dan kelompok militer pendukungnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Islam pada masa Orde Baru, di mana Islam pada masa Orde Baru itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 periode, yaitu pada periode 1966 sampai dengan 1977 dan 1977 sampai dengan 1985 dan 1985 sampai dengan 1998. Dan pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, pada saat itu kondisi umat Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam hubungan dengan pemerintah. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di kalangan Indonesia, namun hubungannya dengan pemerintah itu sangatlah tidak baik. Hubungannya dengan pemerintah itu pada masa Orde Baru itu menunjukkan dinamika yang kompleks dan terkadang diwarnai dengan ketegangan. Pada masa 1977 sampai dengan 1985, pemerintah mulai menunjukkan sikap yang lebih akomodatif atau sikap penyelesaian diri terhadap agama Islam. Ada beberapa kebijakan akomodatif, memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama ada pembinaan pondok pesantren, penyelenggaraan haji, program-program keagamaan dan lain-lain. Nah, di sini mungkin cuma itu yang dapat saya ceritakan atau sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.